Kita lanjutkan ya. Tadi Bapak sudah menyebutkan PPL ya. Jadi PPL itu kepanjangan Pendidikan Profesional Berkelanjutan. Pendidikan Profesional Berkelanjutan, PPL. Kegiatan ini merupakan kegiatan belajar terus-menerus, continuous learning, yang harus ditempuh oleh akuntan profesional, oleh akuntan publik juga ya, agar senantiasa dapat memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi profesionalnya. Seperti itu ya. Jadi ini wajib ini. Kemudian kita harus memahami undang-undang atau peraturan terkait dengan akuntan publik ya. Jadi kalian harus membaca ya, harus membaca undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Nah, jadi akuntan publik ini adalah profesi ya, kita orang akuntansi. Jadi kalian tidak perlu pesimis ya, tidak perlu pesimis tentang lapangan kerja ya. Kita orang akuntansi juga bisa berwirausaha dengan cara membuka kantor akuntan publik ya, seperti itu. Atau disingkat, kantor akuntan publik ini disingkat dengan KAP, atau juga ada yang membacanya KAP ya, kantor akuntan publik. Nah, seperti itu ya. Kalian harus memahami, membaca undang-undang ini ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik, seperti itu. Di dalam undang-undang ini disebutkan tentang apa itu akuntan publik ya. Nah, itu. Akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa audit, jasa assurance ya, assurance dan non assurance ya, seperti itu. Akuntan publik adalah seorang yang telah memperoleh izin. Jadi kalau belum punya izin tidak boleh berpraktik sebagai akuntan publik. Kemudian ada kantor akuntan, ada akuntan publik asing, bisa dia berpraktik di Indonesia, seperti itu ya. Kemudian ada asosiasi profesi akuntan publik, dikenal dengan apa? IAPI ya, IAPI ya, Institut Akuntan Publik Indonesia. Seperti itu. Kemudian kantor akuntan publik disingkat dengan KAP ya, atau KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang ini. Perlu Pak Abu informasikan bahwa di Bangka Belitung, di provinsi kita ini belum ada kantor akuntan publik. Jadi sangat peluangnya masih besar ya buat kalian berwirausaha sebagai akuntan publik. Jadi kita tidak ketinggalan ya dengan profesi lain. Misalnya di hukum, mahasiswa hukum itu alumninya sarjana hukum ya, itu mereka bisa membuat membuat kantor notaris, seperti itu ya, ataupun kantor pengacara, mendirikan kantor notaris atau mendirikan kantor mana. Nah, kita dalam orang akuntansi bisa mendirikan kantor akuntan publik, seperti itu ya. Nah, ini peluangnya sangat besar karena di provinsi kita ini belum ada ya. Jadi kalian harus belajar ya, belajar yang giat sehingga dapat mendirikan kantor akuntan publik, seperti itu ya. Nah,
dan seterusnya. Di sini disebutkan dalam undang-undang ini jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik ya, namanya jasa asurans ya. Itu meliputi jasa. Jadi kalian bisa baca di pasal 3 undang-undang ini ya. Ada jasa jasa audit atas informasi keuangan historis, ada jasa review atas informasi keuangan historis. Perhatikan, ada jasa audit dan ada jasa review dan jasa asurans lainnya. Apa itu jasa audit atas informasi keuangan historis? Bisa kalian baca di jasa-jasa ini di penjelasan undang-undang ini ya. Ada di bawahnya itu ada penjelasan dan seterusnya. Kemudian kalian juga harus baca ini, ada PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 216 tahun 2017. Nah, ini bisa dibaca ya. Ini tentang apa? Akuntan berregister. Jadi agak beda dengan akuntan publik. Jadi ada dua profesi yang ada di bidang kita ini ya, akuntansi ya. Ada profesi akuntan publik, ada profesi akuntan berpraktik. Nah, itu. Apa itu? Kalian baca di PMK 216 2017 ini. Baca ya. Apa yang dimaksud dengan akuntan berregister? Apa yang dimaksud dengan akuntan berpraktik ya? Atau apa yang dimaksud dengan kantor jasa akuntan? Jadi di PMK ini dia ini menjelaskan tentang kantor jasa akuntan ya. Perhatikan, ada kantor akuntan publik, KAP, ada kantor jasa akuntan, KJA. Nah, disingkat dengan KJA ya. Akuntan berregister itu apa? Siapa? Seseorang yang telah terdaftar pada register negara yang diselenggarakan oleh menteri. Nah, itu harus terdaftar dulu pada register negara akuntan atau RNA ya. Seperti itu. Kemudian akuntan berpraktik itu apa? Adalah akuntan berregister yang telah mendapatkan izin dari menteri untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik melalui kantor jasa akuntan. Jadi dalam memberikan jasa itu lewat kantor jasa akuntan. Perhatikan, kalau dulu namanya kantor jasa akuntansi, ada C-nya ya, akuntansi. Tapi sekarang bilangnya lain lagi. Nah, dibuang C-nya, kantor jasa akuntan, ya, KJA. Nah ini. Kemudian ada asosiasi profesinya IAI ya, Ikatan Akuntan Indonesia. Ya, harus tahu kalian ada apa tadi? Ada IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Kemudian ada juga IAI ya, seperti itu. Nah. Kemudian ada P2K, P2PK ya. Itu adalah Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Nah, jadi diawasi ya, mereka ini kantor akuntan publik dan KJA ini ada yang membinanya. Namanya Pusat Pembinaan Profesi Keuangan P2PK. Bagaimana mendirikan kantor jasa akuntan? Itu ada syarat-syaratnya, bisa kalian baca di PMK ini ya, 216/2017. Jadi kesimpulannya ada dua profesi ya yang bisa kalian geluti nanti setelah selesai S1 ini. Tapi ya memang ada syarat-syaratnya lagi, bukan berarti setelah selesai S1 langsung bisa buka kantor jasa akuntan dan kantor akuntan publik. Ada syarat-syaratnya ya yang harus dipenuhi. Nah, syarat pengalaman kerja juga ada ya, harus pernah ya bekerja di kantor akuntan publik seperti itu ya, dan seterusnya. Itu banyak peraturan-peraturan baru yang mengaturnya ya. Nah, itu kalian harus baca.
Jadi kalian sebagai orang akuntansi jangan pesimis ya. Kita orang akuntansi juga ada kantor, bisa berkarir di sana ya, mencari nafkah di sana di kantor akuntan publik atau kantor jasa akuntan. Sekarang ada tugas ya. Kalian baca ini dengan seksama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik dan PMK Peraturan Menteri Keuangan 216 Tahun 2017 tentang akuntan beregister. Nah, apa bedanya? Nah, pertanyaannya adalah satu saja. Apa perbedaan jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik dengan kantor jasa akuntan? Perbedaan antara jasa yang diberikan kantor akuntan publik KAP dan jasa yang diberikan oleh kantor jasa akuntan atau KJA seperti itu ya. Jadi saat ini di Bangka Belitung baru ada satu KJA. KJA yang pertama dan saat ini masih satu-satunya KJA, yaitu KJA Abu Nizar ya. Nah, yang ada di Sungai Liat. Jadi kalian bisa nanti belajar di KJA-nya Abu Nizar ini ya. Nah, tentunya dengan pengarahan Bapak Abu Nizaruddin ya, seperti itu. Oke, jangan lupa ini ya. Jadi tugasnya ini diketik. Bukan diketik ya, salah. Ditulis tangan ya. Nah, tapi dikumpulnya kapan? Nanti ya. Diakumulasikan dulu, dikumpulkan dengan tugas-tugas yang akan datang ya. Nah, jadi tugas pertama ini, apa perbedaan jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik KAP dengan jasa yang diberikan oleh KJA kantor jasa akuntan. Saja cukup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.